Transportasi kereta api diproyeksikan masih akan unggul bersaing dengan moda transportasi lainnya, walaupun banyak moda transportasi lain yang sekarang sudah menjamur. Kereta api dianggap lebih ramah lingkungan karena bisa mengurangi jejak karbon dibanding kendaraan pribadi maupun pesawat terbang. Pada 2020, pemerintah Jerman mengumumkan paket investasi baru sebesar 86 miliar euro untuk ekspansi dan modernisasi jaringan kereta api serta infrastruktur pendukungnya. Ini menjadi upaya mereka melawan perubahan iklim dengan mengurangi karbon dioksida, hasil jejak karbon sektor transportasi. Meningkatnya kesadaran masyarakat juga mendorong kembalinya kereta malam ke rute Eropa, sebuah tren yang dipelopori oleh kereta api Austria dan diikuti oleh banyak perusahaan lain di seluruh benua, di antaranya Belanda, Swiss, dan Swedia. Inilah yang membuat pembangunan moda kereta api masih masif, termasuk di Indonesia. Berbagai layanan juga ditingkatkan di kereta api untuk menggait pengguna di tengah riuhnya alternatif moda lain, bahkan di antara sesama kereta. Nah, seperti yang kita tahu, rute Jakarta-Bandung sudah dilayani oleh beberapa jenis kereta, seperti kereta Argo Parahyangan, kereta sleeper, bahkan bakal ada kereta cepat Jakarta-Bandung juga. Lalu apakah kehadiran kereta panoramik ini bakal menggeser kereta-kereta tersebut? Kita akan membahasnya bersama staf ahli Menteri BUMN Arya Sinulinga. Ya, untuk Ramadan kan persiapan kita mulai dari untuk mudik ya, maka untuk jalan tol misalnya kita persiapkan juga tuh jalan tol. Ada jalan tol yang memang belum dikomersialkan tapi udah bisa dipakai, maka itu akan dipakai. Contohnya di Sumatera, misalnya di daerah Sumatera Utara, Kuala Tanjung dan sebagainya. Kemudian di Jawa juga iya, Jogja, Solo dan sebagainya yang memang di bawah BUMN itu akan dibuka juga. Itu kan permintaan dari Kementerian PUPR, maka itu akan kita buka. Kemudian juga persiapan di pelabuhan-pelabuhan kita di ASDP, misalnya Bekahuni atau misalnya yang ke Bali dan sebagainya, atau daerah-daerah lain itu sudah dilakukan juga. Kemudian dari segi transportasi, kemudian Pelni, kesiapan Pelni, kemudian kesiapan kereta api Indonesia KAI untuk mudik juga sudah sekarang semua. Apalagi KAI kan sudah melakukan penjualan untuk online mereka secara untuk Ramadan untuk Lebaran nanti. Jadi semua persiapan, kemudian juga dari sisi pangan dan sebagainya memang bisa di bawah kemampuan kewenangannya BUMN akan menyiapkan diri untuk supaya ketersediaan pangan juga baik gitu untuk menghadapi Ramadan. Di samping itu kita seperti biasa, BUMN juga akan melakukan namanya mudik gratis. Itu mudik gratis bisa pakai bus atau bisa juga pakai kereta dan sebagainya, itu disiapin juga. Nanti lagi disiapin lah soal berapa orang yang akan mudik gratis itu nanti kita keluarkan nanti berapa banyak yang akan Kalau investasi saya nggak tahu ya. Tapi yang pasti kalau untuk panoramik itu tujuannya untuk pariwisata. Tadi kan teman-teman udah rasakan cukup bagus, cukup nyaman, cukup nikmat dan makanan juga bagus ya. Memang mewah dan ini dengan angka sekitar 350.000 ya kan. Ini ternyata peminatnya cukup banyak juga. Ini artinya memang ini untuk panoramik di pariwisata khususnya Jakarta Bandung potensi untuk terus dilakukan. Bisa ditambah, bisa tambah jalur juga, bisa dilihat nanti. Mungkinnya daerah-daerah yang pendek tapi jalur pendek tapi daerah pariwisata misalnya Solo, Jogja bisa aja kan. Nanti beberapa tempat yang kita lihat bahwa memang memungkinkan untuk pariwisata bisa dipakai untuk panoramik. Kan ingat, panoramik kan untuk wisata. Jadi bukan untuk jadi reguler penumpang gitu ya, gitu. Enggak akan, karena ini kan memang betul, apalagi harganya kan agak tinggi ya. Pasti segmennya berbeda. Produk wisata pada bisnis kereta api adalah kombinasi dari atraksi, pengalaman, dan layanan yang dikemas dan dijual bersama untuk memenuhi kebutuhan dan harapan wisatawan. Kehadiran kereta dimanapun juga membuka kesempatan baru, terutama bagi wilayah di sekitarnya. Misalnya, makin menjamurnya bisnis kuliner, transportasi, penginapan, jasa angkut barang, dan bentuk perdagangan lainnya.
Dengan semakin banyaknya pilihan kereta yang membuka pintu baru bagi wisatawan, tentu akan memberikan angin segar bagi peningkatan berbagai aktivitas ekonomi. Setiap lini bisnis kereta api bisa memberikan perbedaan yang dilihat dari klasifikasi 6A, yaitu attraction atau atraksi, accessibility atau aksesibilitas, amenities atau fasilitas, available packages atau paket yang tersedia, activities atau aktivitas, serta ancillary services atau layanan tambahan. Variasi pada setiap klasifikasi tersebut bisa menentukan jenis wisatawan yang dapat digaet lewat lini bisnis kereta api yang berlainan. Biasanya, wisatawan generalis akan mencari berbagai jenis kegiatan, sedangkan wisatawan minat khusus seperti pecinta kereta api akan menghargai atraksi bertema, kegiatan, dan layanan yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan lebih dalam pengalaman mengenai minat mereka. Konsep-konsep seperti inilah yang perlu dipertimbangkan agar dana besar yang sudah dikeluarkan bagi infrastruktur menjadi berarti. Kita tidak ingin realisasi anggaran besar seperti pada bisnis kereta api, namun tidak memberikan dampak besar, bukan? Ya, itulah perjalanan saya menggunakan kereta panoramik sekaligus memperkenalkan kepada Anda terkait transportasi penunjang pariwisata di Indonesia. Saksikan informasi menarik lainnya dalam Fokus on Infra on Location dari Bandung, Jawa Barat. Saya Mira Rahmalia bersama juru kamera Ajar Sutianto, CNBC Indonesia Beyond Business.